Sebuah taman yang memang sangat asri dan sejuk terletak di daerah Jakarta Selatan, di mana taman ini hingga saat ini ketika siang hari sangat ramai dikunjungi oleh para masyarakat yang memang ingin menghabiskan waktunya. Taman yang sering disebut dengan Taman Dadap Merah ini telah dibangun sejak tahun 2012 lalu, di mana taman ini terdapat permainan untuk anak-anak, jogging track dan juga terdapat danau yang mampu digunakan oleh para pengunjung untuk memancing. 2012 mulai dibangun. Ini ya kayak tempat kayak taman juga, cuma kagak sebagus sekarang. Namun meskipun demikian ternyata Taman Dadap Merah ini menyimpan begitu banyak fenomena-fenomena angker. Bahkan terdapat banyak gangguan yang memang dialami oleh para pengunjungnya ketika berada di taman ini. Di depan sini sih, area sini kayak ada wanita teriak. Teriaknya itu nggak jelas sih, cuman saking saya emosinya tuh dari atas tuh saya teriakin, cuma saya lihat nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu. Nah saya nggak ada, ya saya tuh bisa lihat di pintu air sini tuh orang sosoknya hitam gitu. Ternyata itu pas orang sini bilang saya cerita gitu emang ada nepa hitam gitu. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap apa yang sebenarnya melatar belakangi banyaknya gangguan yang ada di Taman Dadap Merah ini? Nanda, Rudi, dan Tasya tengah berada di perjalanan menuju Taman Dadap Merah guna melakukan penelusuran malam ini. Permisi Pak. Coba nggak kena. Permisi Pak. Iya, Ini benar kan ya Taman Dadap Merah? iya, benar. Lokasinya di mana sih Pak? Itu di bawah. Di bawah. Oh, masih jalan lagi Iya. ke sana ya Pak ya? Iya, masih jalan. Izin Pak, Tasya pengen tanya-tanya sedikit boleh ya? Boleh, boleh. Dengan Bapak siapa maaf? Dengan Bapak Daman Huri. Tasya, kalau yang ini? John. Tasya. Tapi kalau Bapak sendiri pernah ada pengalaman apa nggak sih selama jaga tempat ini? Oh, pengalaman itu masih alhamdulillah bagi saya belum pernah ya. Cuman teman-teman suka ada dengar gitu. Dengar apa tuh Dengar teman-teman Pak? apa? Suara-suara gaib kayaknya ya. Kayaknya. Cewek lah. Heeh, Oh, teman-teman yang lain. Iya. Pak izin kalau sekarang kan emang udah lumayan malam nih Pak, tapi kita boleh nggak tetap masuk ke dalam nih Pak? Yang penting baik-baik aja di dalam ya. Siap. Ini tinggal lurus aja ya Pak? Iya, tinggal lurus aja. Makasih banyak ya Makasih Pak. Iya, ayo. Permisi. Iya, silakan. Ayo. Akhirnya kami pun memulai penelusuran menuju Taman Dadap Merah. Kalau yang saya lihat, ini kok ada sesuatu yang pekat banget. Ini saya ngerasa sesuatu yang pekat banget. Energi yang saya sendiri merasa kayak ini cenderung nggak nyaman gitu, kayak negatif. Kita coba masuk kali ya Rut? Atau gimana nih? Iya, ayo. Permisi. Assalamualaikum. Tadi Rudi langsung ngerasain aura yang negatif. Apa karena udah di atas jam 6 sore? Ada perempuan Di terbang-terbang. Ih, dia terbangnya itu dia rambutnya itu seperti panjang sekali dan kukunya tajam, bentuk badannya itu gepeng. Dia suka mengganggu orang-orang yang ada di sini. Karena seperti kita tahu, manusia itu kan ada yang sensitivitasnya tinggi. Nah, biasanya mereka yang sensitivitasnya tinggi itu bisa merasakan kehadiran si perempuan gepeng ini. Dan mereka itu, si orang yang sensitivitasnya tinggi itu kayak yang ngerasa nggak enak badannya. Terus kemudian dia lihat sekelebat-sekelebat putih-putih bayangan gitu kayak terbang-terbang di antara dia. Oke, tapi kayak perasaan ada yang lewat tapi pas dilihat nggak ada gitu ya? Seperti itu. Tapi ada juga bahkan yang melihat. Oh, menampakkan wujudnya. Ada anak kecil, ini anak manusia ya. Jadi dia nih, anak ini nih, dia kan bisa lihat gitu. Oh, punya kemampuan spesial dari lahir. Dan si anak ini lihat si perempuan itu, dia nangis. Tapi ibunya nggak mengerti kenapa si anak itu nangis.
dipikirkan kalau anak kecil itu entah itu dia ngantuk, dia nangis, tak pengen pulang atau apa, karena kan komunikasinya biasanya masih belum jelas ya kalau anak kecil. Betul. Rata-rata. Tapi kenapa sosok itu nakut-nakutin anak kecil ini? Ya memang dia ini sifatnya jahat, suka jahil mengganggu. Nah, ngapain tuh di sana? Ada di sini sekarang sosoknya. Ya, sekarang lagi dia. Sana di pucuk sana, dia lihat ke bawah, dia lihat salah satu dari kru kita. Ini maksudnya apa? Kenapa tuh? Pasti kamu mau ngikutin dia ya. Tasya, Kenapa? ini si perempuan ini mengangguk seperti ini. Katanya salah satu teman kita, salah satu tim, itu ada yang memang disukai auranya sama dia. Jadi dia liatin ke situ gitu. Dia hilang. Sosok wanita yang kami temui ternyata memang Tadi cukup Kak sering mengganggu para pengunjung di taman ini. Entah mengapa sebentar. tiba-tiba saja menghilang. Kok ada suara riuh anak kecil? Ini bukan anak manusia sih. Ini anak dari dimensi lain. Kayak mereka ini lagi bermain-main. Kenapa, Rod? Ini di sekitar sini. Hey, halo. Di kayu-kayu ini? Iya, Tasya. Dia depannya Yudi ini ada sosok anak kecil. Dia sedang Mereka main-main di sini. main-main. Iya. Ini ada 4 anak dan mereka lari-lari, loncat-loncat di antara balok-balok kayu ini, gondongan kayu. Seperti ini. Asjata, Rod, Asjata. Rudi lagi Mereka lari-lari di sekitar sini. Kenapa? Anak yang di sana itu tunjuk-tunjuk ke arah sana. ada apa di situ? Jadi sosok anak itu kok yang saya tangkap ya. Iya, Kaden. Kenapa dia menunjuk ke ayunan? Jadi emang dia suka mengganggu pada saat ada pengunjung yang sedang main ayunan ya Gudi ya. Kalau saya tangkap juga ya. Sebentar deh. Itu kayak ada lagi di sana anak-anak lagi. Iya. Jadi ada banyak sosok nih sekarang anak-anak. Ini ada anak-anak lagi nih. Halo. Salam. Ada 2 di sini. Ini ada laki-laki. Dia ketawa-ketawa, giginya ompong di depan. Satu lagi perempuan. Dia di sini. Ini kalau malam-malam gini, ini goyang nggak lucu juga sih. Kenapa? Ketawa-ketawa kamu. Jahil ya kamu ya. Biasanya bentuk gangguan yang ditimbulkan sama sosok anak kecil ini seperti apa? Katanya ada waktu itu ada laki-laki dan perempuan Oke. sepasang muda-mudi gitu ya. Kamu ganggu apa? Ketawa. Saya dengar suara ketawa. Diketawain. Tadi juga dibilang kan bentuk gangguannya ketawa. Jadi waktu itu sepasang muda-mudi itu bermain di sekitar sini. Kemudian iya nanti kita main lagi ya. Nah, mereka bermain di sekitar sini. Saat itu hari sudah bisa dibilang hampir gelap. Ya. Dan si anak ini dan beberapa temannya itu ngetawain mereka. Dan mereka ini ketakutan setengah mati. Bahkan katanya itu kakinya itu sampai kayak kesemutan, kaku, saking ketakutannya.